Sejarah sebenarnya tak mampu menyusun peta waktu, sebagaimana geografi tak bisa menyusun peta bumi dan penghuni. Gunawan Muhammad dalam buku catatan pinggir. Lewat jalan TB Simatupang dari arah barat ke wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur, setelah melintas jembatan di atas Sungai Ciliwung terdapat pertigaan. Bila kita menengok ke sebelah kanan, akan nampak sekilas puing-puing reruntuhan struktur tembok berbahan batu bata. Itu merupakan bekas bangunan peninggalan masa kolonial Belanda. Banyak sebutan untuk menamakan bekas bangunan tua itu, penduduk sekitar mengenalnya dengan gedong atau gedung tinggi. Berjalan ke arah barat, ke arah Tanjung West, kami mendapatkan peristirahatan Belanda lain, tepat di belakang gedung Aun Indra yang bertepatan di Ranco. Berdiri sejak berpuluh tahun lamanya, tempat peristirahatan Belanda ini beralih fungsi menjadi rumah sakit opium yang sekarang sudah menjadi panti asuhan. Tempat asuhan ini adalah tempat penampungan warga yang beragama Kristen Pasundan, baik dari daerah Jakarta maupun di luar daerah Jakarta, Maluku, Sumatera, dan Jawa. Kemudian di belakang panti asuhan itu ada bangunan baru dan terpisah, yaitu berdirinya tempat ibadah gereja GKP Pasundan yang didirikan sekitar tahun 90-an dengan tujuan adanya bangunan itu untuk mempersatukan umat beragama Kristen. Kami berjumpa dengan Pak Ahmad Kosasi. Darinya kami tahu banyak cerita tentang Lenduis dan Tanjung Barat pada masa lampau. Ya, arti Tanjung Barat itu ya diambil dari bahasa Belanda ya. Di sebelah timur Ciliwung itu dulu sebelumnya sudah ada Lan Tanjung Os. Os itu double O ya. Lalu menyusul kemudian Lan Tanjung West. Itu ada di sebelah barat Ciliwung. Ya, kalau bersumber dari John Ras tadi, itu memang ada pintu gerbang Tanjung West atau pelabuhan Ciliwung lah bahasanya begitu. Jadi sebelah timur pelabuhan Ciliwung itu disebut Tanjung Os, sebelah barat Ciliwung, pelabuhan Ciliwung itu disebut Tanjung West. Itu kalau dari data John Ras antara 1760 sampai dengan 1780-an lah. Ya, menarik. Jadi begini, kalau kita bicara Tanjung West, kita kan bicara nama Tanjung ya. Beberapa babat atau cerita lokal gitu sudah menyebutkan nama Tanjung itu sudah ada sejak zaman Tarumanegara kan, zaman kerajaan Hindu ya. Kerajaan Sunda itu nama Tanjung. Jadi ada kerajaan Tanjung namanya gitu, secara mitos. Jadi sudah disebutkan itu terletak di antara muara sungai, kalau sekarang tuh sungai dari Ciara Cijantung dengan sungai Ciliwung. Di situ ada kerajaan Tanjung. Ya banyak mitos lah mengenai itu. Bahkan ada juga mitos mengenai saya sempat berdiskusi waktu itu dengan teman-teman di Badan Musyawarah Betawi mengenai perdebatan apakah kedatangan penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat, khususnya wilayah Depok dan Barat itu berpusat di kerajaan Tanjung, yang konon kabarnya kerajaan ini memang bercorak Islam dari Hindu kemudian menjadi Islam, dan akhirnya menjadi salah satu pusat penyebaran Islam yang ada di Batavia atau di Jakarta. Ya, selain yang ada di Bandar Sunda Kelapa ya. Nah, lalu ya nama Tanjung kemudian banyak diabadikan di beberapa lokasi. Ya, salah satunya ada Tanjung, nanti dengan Hindia Belanda disebut Tanjung Os dan Tanjung West. Tapi juga ada beberapa situs yang menyebutkan misalnya makam Putri Tanjung gitu.
Jadi itu kalau nama Tanjungnya itu. Ya sampai hari ini ya kita menyebutnya ada Tanjung Barat, ada Tanjung Timur. Nah, yang mungkin yang agak hilang ya, mungkin nama Tanjung Timurnya, karena dia sudah berubah menjadi apa yang sekarang kita kenal dengan Kampung Gedong. Ya, mungkin ya tidak tahu itu apa perubahan pergeseran ya dari dulu namanya Tanjung Os, sekarang Jadi Gedong. tidak diabadikan, artinya tidak di sehingga berubah nama menjadi Kampung Gedong. Kalau nggak salah sih penamaan Kampung Gedong juga ini saya agak spekulasi sedikit, itu bisa dikaitkan dengan adanya gedung Belanda yang kita kenal dengan Villa Nova itu yang ada di PT. Jadi mungkin orang-orang kampung menyebutnya ada gedong gitu, gedong jadi Kampung Gedong. Jadi dikaitkan. Kalau di Tanjung West memang gedongnya tidak tinggi besar, ya seperti Lampuis yang kita tahu. Kalaupun ada gedong-gedong tapi dalam bentuk barak-barak, bangunan-bangunan barak yang itu nanti lah, itu masih bagian dari Tangsi Tanjung West yang sekarang itu sekarang jadi gedung-gedung LPMP. Dulu cerita orang tua dan paman-paman saya waktu membongkar bangunan-bangunan itu ya untuk beralih menjadi balai penatiran guru ya sekarang. Tapi kan sebelumnya balai penatiran guru, sekarang sudah jadi PMP sekitar tahun 70-an awal itu 72. Bangunan-bangunan itu aja dibongkar, dibuka terus ganti bangunan baru. Ya sampai sekarang nama Tanjung West ya diabadikan menjadi Tanjung Barat ya, secara administratif ya. Itu saya. Ya secara sumber historis saya juga belum menemukan siapa yang menyebutkan misalnya mengistilahkan nama Tanjung Barat menjadi Frisbee. Tapi kalau dalam tulisannya Pak Harahap yang di Pustaka Depok itu memang saya yakin kalau dari situ sumbernya. Tapi Pak Harahap juga tidak menyebutkan di situ sumber dari mana, siapa menyebutkan. Yang saya dapat yang dimaksud dengan istilah Frisian tadi, Frisian itu kan satu tempat di antara Jerman dan Belanda sana ya, yang terkenal dengan wilayah pertanian dan peternakan. Kan sekarang simbol Frisian itu ya yang bagaimana kita tahu sekarang pabrik susu bendera Frisian Flag. Nah yang lucunya, kenapa tidak Frisian Flag-nya itu justru ada di Tanjung West, kok justru adanya di Tanjung Os? Anda tahu sekarang pabrik Frisian Flag ada di mana? Itu persis di lampu merah Pasar Rebo. Kalau orang sini menyebutnya pabrik susu bendera. Ya, kalau itu ya karena susah nyebut bahasa Belanda, Frisian Flag. Ya, bahwa nama itu sebenarnya tidak mengacu hanya pada Tanjung West, mungkin bisa jadi wilayah yang memang menjorok persis seperti Tanjung, lalu sebagaimana wilayah Frisian dan wilayah pertanian dan peternakannya dengan simbol apa istilahnya, kalau dalam bahasa Belanda itu dikenal dengan istilah saya lupa. Kalau bahasa Belanda saya agak susah menyebutkannya gitu ya. Ada istilah yang disebutkannya jadi. Jadi karena sebelumnya wilayah ini dikenal sebagai wilayah peternakan yang luas, bahkan yang menarik itu kan wilayah peternakan itu sebelum ya ketika Durop ya ada orang Belanda itu dia sudah jaya, dia datang sudah maju teman-teman. Tapi ya karena sumber-sumber yang John Rah itu menyebutkan dia banyak mengabadikan tentang kejayaan peternakan itu, dan akhirnya peternakan itu beralih fungsi sekitar 1800-an menjadi wilayah pertanian. Ya
kenangan tentang Frisian itu sudah tidak ada lagi gitu, karena sudah beralih menjadi wilayah pertanian. Terutama nanti program-program pemerintah Dendros ya, dan penerusnya itu kan mengganti program pertanian. Sebelumnya memang juga yang dikenal dengan wilayah Frisian ini juga karena kehilangan jejak, terutama ketika ya pemilik utama tadi dan Rontok itu meninggal, itu kan diambil diserahkan ke istrinya dulu kalau baca harahap ya, lalu digantikan oleh anaknya dan seterusnya sampai akhirnya dikontrakkan ke pengusaha Tionghoa dan seterusnya. Dan pengusaha Tionghoa kemudian mulai mengalami keredupan peternakannya dan akhirnya beralih fungsi menjadi wilayah pertanian. Sehingga orang, apalagi pada saat dibangunnya kereta api ini 1897, jalur kereta api dengan pos halte Tanjung West itu ada di Lenteng Agung. Nah, itu kan kemudian orang kalau dulu masih melihat ada sapi gitu, ternak yang ribuan ternak. Setelah itu kan tidak ada lagi teriakan-teriakan hodi gitu. Nah, istilahnya teriakan para peternak sapi yang menggambarkan wilayah Frisian. Jadi simbolisasi Frisiannya itu di situ digambarkan di wilayah peternakan. Itulah kalau mungkin orang mengidentikan dengan Frisian dari timur yang ada di perbatasan Jerman dan Belanda. Nah, ini yang saya perlu koreksi. Beberapa sumber di internet, di online itu saya perlu koreksi sedikit. Jadi kalau kita bicara gereja Pasundan, memang dia punya sejarah panjang. Karena itu sebelumnya disebutnya dengan NGP ya, Nederland Zending Vereniging NGP. Kebetulan saya baru kemarin tuh membimbing skripsi perubahan dari NGP ke gereja GKP Pasundan. Nah, kalau bangunan itu dikaitkan dengan adanya organisasi gereja Kristen Pasundan, ya betul. Tapi bahwa di situ terletak sebuah gereja Pasundan itu belum ada. Jadi bangunan itu yang dimaksud, ya sejarah panjang tadi menyebutkan bahwa bangunan itu adalah Landhuis, jadi rumah milik tuan tanah ya, yang berganti-ganti lah ya, mungkin dari zaman King Hop tadi, terus sampai ke pemilik Tionghoa, sampai ke anaknya gitu, ya King Hop gitu, sampai bangunan itu kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda itu ada pengaturan tentang bangunan kemudian, dan akhirnya itu diserahkan ke organisasi opium badan organisasi ganja gitu lah, opium ya, badan narkoba lah, macam badan narkoba gitu, untuk dijadikan sebagai pusat rehabilitasi. Di tahun 1930 itu bangunan itu dari tadinya Landhuis dan akhirnya ya karena berganti-ganti tangan, akhirnya oleh pemerintah Hindia Belanda ada satu untuk diserahkan kepada yayasan atau lembaga badan organisasi opiumnya. Karena waktu itu permasalahan opium di Hindia Belanda, ingat waktu itu Hindia Belanda kan terkenal, Batavia kan terkenal dengan masalah opiumnya. Jadi ada pemberontakan. Nah, lalu bangunan itu kemudian karena organisasi ini kemudian juga dibubarkan, lalu bangunan itu diserahkan ke organisasi gereja NGP namanya, yang nanti namanya berubah menjadi, karena nanti kan ada perseteruan ya saya nggak menyinggung soal sejarah itulah, karena ada perseteruan antara NGP dengan ini.
nanti aset-asetnya kalau tidak salah itu kemudian yang menjadi aset NCP atau kita kenal Gereja Kristen Pasundan sekarang yang memiliki beberapa dia kan banyak ini ya, banyak yayasan, banyak sekolah, segala macam ya, yang berada di informasi mengenai gereja itu. Ya salah satunya ini dia gedung ini. Lalu gedung ini GKP Pasundan atau pengurus pusat itu tahun 1947-48 mereka membentuk semacam organisasi yayasan Dharma Kasih kalau tidak salah itu. Nah, nanti gedung ini dikelola oleh Yayasan Dharma Kasih yang sekarang kantor pusatnya ada di Bandung kalau tidak salah. Dan nah kemudian oleh yayasan itu ya dijadikanlah semacam tempat panti asuhan. Jadi tempat menampung warga Kristen Pasundan baik dari berbagai daerah. Kalau saya dari berbagai daerah itu. Dari mungkin dari Maluku ya, dari Sumatera, dari Jawa dan sebagainya. Dan mereka tidak ada sekolah. Jadi anak-anak panti itu ya disekolahkan di sekitar sini. SD di apa gitu. Kalau cerita kakek saya dulu gitu, wah, ya dulu memang sempet agak negatif thinking ya, orang ya orang fanatis kan zaman dulu gitu. Jadi kalau melihat kelompok anak-anak gitu sekolah dari keluar yayasan itu panti itu, awas nanti diizinkan gitu ya sama gitu. Kalau kakek saya dulu cerita begitu tentang panti asuhan. Ya tahun 50-an lah ya. Nah, jadi seterusnya bahwa kemudian ada gereja di belakangnya ya, itu kan bangunan baru dan terpisah. Kalau saya itu baru gereja itu kalau nggak salah baru sekitar tahun 90-an gitu, kalau gereja sehingga ya karena persatuan gereja mungkin GKP apa istilahnya GKP Tanjung Barat istilahnya bahasanya gitu. Kan sudah ada HKBP Tanjung Barat lalu ada ini itu baru jadi mereka membentuk gabungan gereja Tanjung Barat ya dulu itu lahan kosong kalau yang jadi gereja sekarang lahan kosong dari bagian dari bangunan Yayasan Dharma Kasih tadi dan akhirnya ya jadikanlah gereja tapi di situ di belakang kayaknya agak terpisah. Iya, yang jadi Lanwis itu yang jadi panti asuhan. Lanwisnya ya itu yang menghadap ke barat, yang pilar-pilarnya masih kelihatan itu kan yang menghadap ke barat. Kalau yang menghadap ke utara kan itu bangunan besar aja, bangunan lurus. Ya kalau soal kepemilikan tadi ya saya bicara panjang soal aset gitu ya. Secara teknis, administratif mungkin soal aset ini ya kan berpindah-pindah tangan sejak zaman kolonial itu. Dari satu land pengusaha tanah, punya tuan tanah, satu ke tuan tanah sampai disewakan, sampai kemudian diambil alih pemerintah Batavia lalu diserahkan ke pihak organisasi dan bahkan lalu diserahkan ke pihak gereja dan seterusnya karena banyak dan nah, sampai pasca ya Indonesia merdeka dan seterusnya ya, setahu saya ya soal kepemilikan aset itu sudah masuk jadi bagian dari aset GKP Pasundan kalau yang dimaksud bangunan Lanwisnya. Nah, kalau dikaitkannya dengan aset gereja, nah itu saya tidak tahu banyak persis lah ceritanya bagaimana gitu. Tapi yang jelas, ya kan mungkin ada persatuan organisasi gereja di lingkungan tempat
Tanjung Barat mungkin dia kan di bawahnya secara hierarkis paling tidak kan anak aja, jadi mungkin lewat. Tapi pemilikan itu kalau bicara tentang land lease ya itu masih di kalau saya, karena biasanya saya kemarin waktu Nindra mau sewa untuk, jadi selesai kita bangun gedung 2 itu kan kita kan nggak punya lahan parkir, sempat mau sewa lahan parkir yayasan gitu. Nah izinnya ke sana ke Bandung. Berdasarkan pemaparan Pak Kosasih, itulah sejarah mengenai Tanjung Os dan Tanjung Wes dan sejarah lainnya yang berada dekat dengan kampus Unindra. Jangan lupa dukung konten LPM Progress lainnya di podcast, Instagram, dan YouTube.